Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Pak Afrizal Lajuardi Iksan, saya Junian Budiargo, kemudian Mas Joko Kristanto, sama Mas Maulid Soeharto. Di sini kami akan membahas tentang implementasi good corporate governance. Kami mengambil contoh di oil company yaitu PT Exxon Mobil. Definisi good corporate governance. Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua pemangku kepentingan. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan dari perusahaan. 4 komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, yaitu 1. Keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor, serta masyarakat luas. Yang kedua adalah transparansi, berupa komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas, dan tepat waktu. Ketiga, akuntabilitas, yang menjamin tersedianya mekanisme peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah tanggung jawab, yang mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial. Saya akan mencoba untuk membahas terkait praktek GCG di perusahaan ConocoPhillips, yaitu perusahaan oli yang berbasis di Amerika. Salah satu di antaranya ialah memiliki komite kebijakan publik yang tergabung pada Dewan Direksi, yang memiliki tugas untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memonitoring resiko yang dapat mempengaruhi aktivitas dan kinerja bisnis. Lalu, praktek selanjutnya ialah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja baru, key role position dan leader dengan bahan pelatihan yang telah diterbitkan oleh International Petroleum Industry Environmental Conservation Association atau biasa disingkat sebagai IPIACA. Lalu praktek selanjutnya ialah telah menyediakan saluran untuk melaporkan pelanggaran aturan dan etika perusahaan melalui jaringan telepon aktif 24 jam dan juga secara website dengan didukung oleh beberapa bahasa. Lalu mempraktekkan penilaian kinerja manajemen berdasarkan pencapaian target sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan. Lalu adanya pengawasan kinerja secara real time, penilaian perilaku berdasarkan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu, praktek selanjutnya ialah dilakukannya audit health, safety, and environment terhadap setiap fungsi bisnis secara berkala untuk memastikan terjadinya zero incident. Lalu praktek selanjutnya adalah tidak adanya hubungan keluarga di antara semua anggota Dewan Direksi. Lalu praktek selanjutnya ialah melakukan pertemuan dan diskusi terhadap stakeholder, salah satunya yakni masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dampak perusahaan bagi lingkungan. Contohnya ialah ConocoPhillips telah melakukan diskusi di Kanada untuk membahas dampak proyek Sungai Magdalena Tengah. Sekian pemaparan terkait praktek bisnis ConocoPhillips
di praktek bisnis ConocoPhillips secara GCG. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan sedikit mempresentasikan terkait mengenai penerapan atau implementasi Good Corporate Governance di PT Chevron Pacific Indonesia. PT Chevron Pacific Indonesia adalah perusahaan produsen minyak terbesar di Indonesia. Dan yang seperti yang kita ketahui bahwa penting bagi suatu perusahaan untuk menerapkan good corporate governance. Tentunya sebagai perusahaan besar, PT Chevron telah menerapkan good corporate governance karena PT Chevron sadar bahwa bagi suatu perusahaan, reputasi dan citra perusahaan merupakan aset yang paling utama dan tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, segala upaya digunakan untuk memupuk dan merawatnya. Beberapa aspek yang merupakan unsur pembentuk citra dan reputasi perusahaan. Di antaranya adalah mutu produk, pelayanan fokus pada pelanggan, keunggulan dan kepekaan SDM, inovasi, tanggung jawab lingkungan, dan yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab sosial atau CSR, serta penegakan good corporate governance. Implementasi CSR menjadi salah satu prinsip dalam pelaksanaan good corporate governance. Dalam pedoman umum good corporate governance Indonesia khususnya, konsep responsibilitas di dalamnya dinyatakan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Chevron juga telah mengimplementasikan CSR-nya berupa pembangunan fasilitas umum, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan program beasiswa untuk siswa maupun mahasiswa. Kemudian ada banyak contoh lain seperti PT Chevron juga telah mengimplementasikan CSR-nya di Kelurahan Pematang Pudu sebagai tempat yang secara fisik berbatasan langsung dengan kompleks Chevron Pacific Indonesia. Lokasi tersebut sering menjadi sasaran program CSR dari PT Chevron Indonesia. CSR lainnya seperti pengembangan ekonomi lokal, kemudian air bersih untuk kehidupan masyarakat, dan pendidikan dan pelatihan, serta PT Chevron juga membantu CSR-nya melalui program pemulihan kehidupan pasca bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi GCG di PT ExxonMobil. Pada saat ekonomi tumbuh dan standar hidup meningkat, permintaan energi global akan bertambah. PT ExxonMobil memproyeksikan pada tahun 2040 permintaan global untuk energi akan meningkat sebesar 25%. Untuk membantu mengimbangi kebutuhan energi tersebut, PT ExxonMobil terlibat dalam eksplorasi dan produksi, pengolahan, transportasi, dan pemasaran minyak, gas, dan produk olahan lainnya. Dilihat dari Good Corporate PT ExxonMobil, dapat dilihat pada laporan keuangan, rapat umum pemegang saham, dan dewan komisaris. PT ExxonMobil mengumumkan laporan keuangan triwulan, tengah tahunan, dan tahunan ke masyarakat secara tepat waktu. Laporan keuangan dan catatannya disiapkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Pada rapat umum pemegang saham, setiap tahun perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham untuk melaporkan kinerja dan tata laksana keuangan perseroan untuk tahun buku yang telah berjalan untuk mendapat persetujuan dari pemegang saham serta penunjukan akuntan publik. Pada Dewan Komisaris Perseroan bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap direksi perseroan. Pada direksi diharuskan menjalankan tugasnya secara profesional dan memenuhi sistem serta prosedur yang telah ditetapkan
sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Komisaris independen. Dalam kerangka tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris dalam tugasnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap direksi. Seharusnya independen. Komisaris independen diharuskan tidak mempunyai hubungan dengan direksi maupun para pemegang saham. Dalam komite audit bertugas untuk memastikan kepatutan atau komplimensi perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, memastikan kelayakan dan ketelitian dari laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan dari auditor independen, mengamati efektivitas sistem pengawasan internal perusahaan yang dibuat oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Kesimpulan dari 3 perusahaan tersebut bahwa GCG dan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif kepada nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat implementasi Good Corporate Governance, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan tingginya harga saham perusahaan. GCG mampu menciptakan pengolahan perusahaan yang profesional melalui penerapan sistem akunting dan keuangan yang memenuhi standar, serta bagaimana manajemen dilengkapi dengan sistem teknologi informasi yang mendukung operasional perusahaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.